Shalom, halo. Ketemu lagi dengan Mak Lina Wijaya di sini. Wah, Mak lama nggak kelihatan kemana aja. Teman-teman, ya udah. Ada yang bilang, Emak pakai kerudung cuman sebagai penjilat karena dibayar. Halo, Mak kan sudah pernah bikin VT, tapi VT-nya semua di take down. Perhatikan teman-teman, sebagai orang yang pernah menjadi muslimah, Emak punya ini bejibun nggak kepake, makanya dipakai biar nggak mau bazar. Nah, jadi perhatikan, itu sebab emak kadang pakai kadang enggak, tergantung mood. Karena bagi emak sekarang itu cuman fashion, nggak ada nilai sakral, nggak ada nilai ibadah karena tidak ada kewajiban, dan di dalam kekristenan tidak ada konsep aurat. Jadi feel free aja. Nah, bukan karena disuruh, bukan karena dibayar. Kalau moodnya mau pakai pakai, kalau moodnya nggak mau lagi pakai, ya nggak mau pakai. Nih kayak gini nih, lagi mau pakai, pakai nggak ya, pakai nggak ya, pakai dah. Nah, teman-teman, jadi koleksi mama itu bejibun, semuanya branded. Ya mama. Ya kalau mau ria jangan nanggung ya teman-teman ya. Ulah nanggung mah kalau mau ria sekalian aja. Nah, begini nih. No. Diliwer-liwer karuan. Yang penting nutup. Nah, kenapa mak tuh sebenarnya nggak suka dingin-dingin. Jadi ini biasanya untuk ruang AC. Nggak usah dijepit-jepit dulu lah. Nah, oke ya teman-teman, ini berbeda dengan orang yang katanya selama ini membayar emak untuk naikin kontennya. Enggak. Jadi Miss M ini dia itu memang mencari koin, duit, cuan lewat konten ya. Berani menegaskan, walaupun selama ini dia yang selalu mengatakan orang itu si Bom, itu si Erben, itu si Sopiatul, itu si ini, itu si itu kan mereka semua demi konten. Tapi mereka itu yang disebut-sebut ini tidak pernah satu kali pun ngemis datang ke emak untuk jadi narasumber supaya mengonten. Perhatikan, ketika kita butuh sesuatu untuk dijual sebagai konten kreator, maka harus ada sesuatu yang bisa menarik perhatian. Dalam hal ini, mau benar atau salah, mau jujur atau tidak, itu urusan kesekian. Yang penting dagangan kita laku. Nah, Miss M ini, dia tahu sekali kalau selling point wanita Kristen berkerudung itu akan menjadi satu dagangan yang indah. Karena itu dia menggunakan kerudung. Lalu ketika ditanya apa agamanya, dia berkeras menjadi seorang ortodok. Padahal ketua GOI sendiri Gereja Ortodok Indonesia menegaskan, tidak ada anggota yang bernama Miss M ini ya. Nah, karena dikatakan gak ada anggota yang bernama Miss M, dia kelam kabut kelabakan pindah nyebranglah ke gereja Koptik di CBD teman-teman ya, di Green Lake. Ada 2 tempat dia suka pindah-pindah, Bekasi dan Tangerang. Perhatikan teman-teman. Nah, di situ pun dia baru 1 2 3 dan sekedar datang supaya terlihat terlibat beribadah dengan menggunakan penutup kepala, lalu bikin foto-foto terus pulang sebagai bukti. Pertanyaannya, kalau Anda benar-benar Kristen sejati, kalau Anda benar-benar jemaat yang sejati terdaftar, mengikuti penggembalaan, memiliki otak yang beres, pengajaran yang jelas, tentu Anda tidak malu, tidak takut, tidak sungkan. Di mana sih sebenarnya Anda ini berjemaat? Di mana? Seperti Ma ini, kalau kamu lacak sangat jelas berjemaat di mana. Nah, dari situ teman-teman, makanya jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh, perhatikan, jeli, teliti, peka, sensitif, mana yang sungguh-sungguh demi konten, mana yang sungguh-sungguh mengabarkan Injil. Oke. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga orang pengangguran, namanya juga nggak punya penghasilan, ya bebas dong. Ya supaya teman-teman itu jangan lagi memfitnah-fitnah emak bahwa emak itu ngonten. Enggak, ini berapa hari enggak ngonten, ini berapa hari enggak live, enggak pernah kelimpungan, enggak pernah kalang kabut. Kenapa? Karena di lapangan lebih asik, lebih in the hoy ketika kita menceritakan firman dan ada jiwa yang dimenangkan. Ketika tangan ini memberikan Alkitab kepada kaum-kaum murtadin, nah itu lebih nikmat rasanya, lebih endah dibandingkan cuma cuap-cuap di depan kamera, modal kuota, modal filter.
Berharap penonton banyak, followers banyak, cuan dapet. Pada akhirnya segala sesuatu itu akan diproses oleh waktu. Dan pada akhirnya pun dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Terkait dengan dunia mayanya, terkait dengan konten-konten yang sudah dibuat, ya itu memang sudah hukumnya seperti itu. Kalau udah diposting, nggak di take down, nggak ditarik-tarik, ya sampai selama itu dia akan menghasilkan cuan yang bisa diwariskan turun-temurun. Terus kira-kira emak ke depan mau bikin konten nggak mak biar kayak gitu juga? Oke saja menjadi konten kreator. Yang tidak oke adalah dengan menjual kekristenan, menjual Kristus, menyebarkan bidat kesesatan, terutama kaum Wanes, itu yang tidak benar. Itu yang harus dibasmi. Bagaimana mungkin kamu mau mengkudeta Alkitab, menghujat Alkitab, merendahkan Alkitab demi cuan, demi koin? Itulah sebabnya kalian suka maling teriak maling. Sampai hari ini emak tuh sirik, followernya sedikit, penontonnya sekian. Nih emak kasih tahu. Harta kekayaan orang tidak dilihat dinilai dari berapa banyak konten dia bla 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 bla. Tapi berapa banyak anak kandung yang dilahirkannya. Terus sesudah itu setinggi apa mereka sekolah studinya beres. Atau semua yang punya anak pasti tahu lah ya, beli susu kayak gimana, beli pampers kayak gimana, bayar SPP anak 1, 2, 3 sampai perguruan tinggi selesai kayak gimana. Nah kalau bayimu 1 tahun pun belum berarti apalagi anakmu baru 1 itu juga belum, jangan ngaku-ngaku kaya. Apalagi badan besar, gendut, bangga dengan kegendutan, dengan rumah, dengan mobil, tapi keturunan tidak punya sama sekali. Apa coba? Lebih parah lagi, tidak memiliki pasangan, ndak bebini, ngurusin bini orang. Jadi dari situ teman-teman bisa menilai mana sebenarnya kekayaan yang sejati dengan kekayaan yang kamuflase atau manipulasi, menipu diri sendiri. Oke, itu ya. Ini emak lagi gabut aja nungguin detik-detik emak harus pelayanan. Salam santun, salam sopan, salam hormat. Semoga kaum Ones, kaum bidat segera menyesal. Emak hadir lagi loh. Hati-hati nanti dibongkar. Untuk apa namaku diberitahu di tempat umum? Alamatku diberitahu di tempat umum. Pertanyaannya, untuk apa kamu berpura-pura mengabarkan Injil, memberitakan firman, memasyurkan Kristus? Untuk apa kamu berpura-pura seperti itu? Sebenarnya yang mau kejar hanya duit, tapi kamu takut dengan keselamatanmu. Hah? Perhatikan teman-teman, kalau motivasimu murni, masakan Tuhan Yesus Kristusmu yang kamu masyurkan itu tidak sanggup melindungi kamu, tidak sanggup memprotek kamu, memelihara kamu, tidak sanggup melindungi kamu, tidak sanggup membebaskan kamu, masakan sih? Ya sih. Tapi karena motivasimu geser, niat danmu itu bukan untuk mengabarkan Injil, hanya mencari keuntungan, serakah dan memanfaatkan, memanipulasi publik, itu sebab kamu ketakutan kalau ketemu orang. Dan bisa dipastikan kamu-kamu yang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan jiwa-jiwa buah pelayananmu yang sejati di dunia nyata. Jadi just talking nothing, depan kamera, modal kuota, dan filter. Bertobatlah mengapa harus binasa. Oke? Matius 7 ayat 21 jelas. Bukan yang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang bakal masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang mengerjakan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa? Pergi beritakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi jangan ngadi-ngadi. Yesus only, Yesus only, Yesus only. No. Stop penyesatan, stop bidat. Bertobatlah mengapa harus binasa. Oke? Salam santun dari Mak Lina Wijaya di sini. Tang. Shalom.